Lalala, ya Allah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siti Rafina. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai kritik sastra part 1. Maaf sebelumnya teman-teman, sudah beberapa bulan saya tidak mengupload video dikarenakan HP saya sedang ada bermasalah. Maka dari itu baru kali ini ada kesempatan untuk buat video baru. Langsung saja kita masuk permasalahan yang sekarang, yaitu kali ini saya akan membahas mengenai kritik sastra. Sebelum itu, kritik sastra merupakan salah satu mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman tentang mengenai kritik sastra. Mungkin salah satu kalian tentu tahu dong kata kritik gitu. Ya, kritik merupakan salah satu tanggapan mengenai sesuatu yang kita lihat atau pandangan kita. Ingin lebih tahu selanjutnya mengetahui kritik sastra itu adalah berikut penjelasannya. Oke, langsung permasalahan yang pertama mengenai pengertian dari kritik sastra. Apa sih itu kritik sastra? Kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang menghakimi suatu karya sastra, yang mana kritik sastra ini berfungsi untuk mengkaji, untuk menilai atau menafsirkan suatu karya sastra yang secara lebih luas. Kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra yang mana memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan karya sastra seperti sejarah sastra, biografi, penciptaan karya sastra, ataupun yang berbau latar belakang karya sastra yang berkaitan dengan ilmu tersebut gitu. Nah, kritik sastra ini memungkinkan suatu karya itu dapat dianalisis, diklarifikasi, yang dinilai oleh seorang kritikus sehingga karya sastra tersebut dapat dinilai dan mendapatkan hasil sesuai dengan pandangan si kritikus. Nah, tentunya pada saat memberikan tanggapan atau sebuah kecaman mengenai suatu karya sastra tersebut, tentunya tidak secara langsung ataupun asal-asalan, melainkan harus memberikan alasan, bukti, serta fakta-fakta yang ada mengenai suatu karya sastra yang ingin dikritik tersebut. Yang dinilai tersebut biasanya berdasarkan teori ataupun pendapat gitu, sehingga sesuatu yang dikritik tersebut mendapat nilai bobotnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu apakah seorang kritikus itu harus memiliki pendidikan akademis di bidangnya? Tentu saja tidak. Salah satunya seorang kritikus kita yaitu Atiu merupakan seorang kritikus sastra akademik ya, dan dia tuh bukan seorang pengarang. Kemudian Seno, Gumira Ajidarma, dan Saparadi Djoko Damono merupakan seorang kritikus sastra akademik dan mampu dia menulis kritik sastra non akademik dan dia seorang pengarang. Kemudian yang terakhir adalah Gunawan Muhammad, yaitu bukan seorang akademisi, tetapi dia mampu menghasilkan kritik sastra akademik dan dia seorang pengarang. Intinya, seorang kritikus masih memiliki di bidang akademisnya mengenai karya sastra, seperti dia tuh masih seorang pengarang ataupun pencipta karya sastra, kemudian ataupun dia seorang sejarawan atau sejarah sastra, ataupun seorang yang mengkaji tentang biografi sastra gitu. Namun, seorang kritikus sastra yang bukan berasal dari latar belakang akademik ataupun bukan seorang pengarang juga bukan dikatakan seorang kritikus abal-abalan atau kritikus sastra awam. Namun ketika dia mampu melahirkan sebuah kritikan sastra, berarti juga dia memiliki jiwa potensi sebagai kritikus.
seperti yaitu kemampuan analisis, menilai, ataupun kemampuan menghayati karya sastra tersebut secara lebih subjektif sebagaimana sebagai orang pengarang. Asal kalian tahu, sudah banyak sekarang para sarjana sastra yang mampu menulis setelah sastra, dan ada juga yang menjadi kritikus sastra padahal bukan berasal dari latar belakang akademik di bagian sastra. Oke, selanjutnya yaitu apa sih fungsi dari kritikan sastra tersebut? Nah, fungsi dari kritikan sastra tersebut yaitu adalah sebagai media penghubung antara sastrawan dengan penikmat sastra. Nah, bisa juga sebagai penghubung antara sastrawan dengan apa yang dia apa yang dia buat gitu, hasil dari karya sastranya tersebut gitu. Nah, sehingga karya sastra tersebut dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan suatu kualitas gitu. Dari kritikan tersebut lah datanglah sesuatu yang memunculkan penambahan baru atau ide-ide baru gitu. Nah, jadi intinya dari kritikan sastra ini bukan hanya sebuah kecaman atau sebuah tanggapan hasil negatif, namun bisa juga beranggapan positif gitu. Pada kritik sastra kan juga memiliki keterkaitan dengan teori sastra, dengan sejarah sastra juga kan. Nah, pada teori sastra dan sejarah sastra juga berguna untuk sebagai meneliti atau menelaah dari karya sastra tersebut gitu. Misalnya seandainya karya sastra tersebut dibuat pada zaman penjajahan, misalnya penjajahan Jepang, maka karya sastra yang terciptakan yaitu adalah masa-masa penjajahan gitu. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menonton video saya.